Sukabumi. Oh yeah. Semangatlah Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Wahyu. Gadget. Wow. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Salam jiwa. Makanya saya heran, kok jadi kiainya dari mana gitu. Benar. Asli apa abal-abal gitu. Benar. 35 tahun yang lalu itu ngomongnya. Hobinya Abuya ini dulu apa, Pak? Itu dia main musik sama saya. Oh, memang main musik ya, Pak? Dulu pernah ngamen ke Bogor, ke Cianjur paling sering, ke Bandung. Yang paling sering itu Bogor, Cianjur paling sering ngamen. Ngamen. Nah, di mana, kita. Pak? Ngamen di terminal apa ke rumah? Terminal, ke rumah-rumah, ke pasar. Oh, gitu. Dulunya ini. Toko-toko. Itu banyak sekali lah pengalaman sama kita. Usia itu usia berapa ya? Sekitar ya 17-18 lah, kurang lebih. Berarti masih remaja banget. Ya. Kebetulan ini mah di atas saya. Usianya beda 1 tahun lah kurang lebih ya. 1-2 tahun Ya lah. sepantaran lah ya, Pak. Ya. Ini lebih tua. Ini kejadiannya banyak sekali sebetulnya. Temen yang apa diceritain. Apa pernah tahu nggak kalau Abuya ini seorang musafir? Nggak tahu sama sekali. Apa pernah tahu kalau Abuya ini sedang berguru dengan Abuya Mama? Nggak tahu sama sekali. Subhanallah. Nggak tahu. Rapi ya, teman sendiri aja tidak tahu ya, Pak. Nggak tahu. Makanya saya heran, kok jadi kiainya dari mana gitu. Benar. Asli apa abal-abal gitu. Benar. Saya tidak tahu pasti ya. Ini disclaimer saya. Apakah video ini asli? Memang begitu adanya, narasinya memang seperti itu, dan itu memang Mama Gufron yang kita kenal, atau mungkin saja ini adalah AI atau artificial intelligence. Nah, karena ada 2 kemungkinan, maka saya mau bicara dari 2 kemungkinan itu. Oke, kita ambil kemungkinan yang pertama. Ini asli. Ya silahkan para pakar yang meneliti ini asli atau tidak. Mungkin ya dicari manuskripnya atau kitab sezaman dan sebagainya. Sekarang saya akan bicara seandainya kemungkinan yang pertama yang benar. Bahwasanya ini asli. Mama Gufron itu dulunya adalah ya pengamen atau badung ya, kata orang itu kan jahiliyah banget lah. Ya nyolong ayam dan sebagainya. Saya tetap nggak terima kalau orang itu heran jadi kiai dari mana. Kenapa saya nggak terima? Karena kalau kita heran kepada keadaan seseorang yang menjadi tokoh, menjadi ulama atau apa, hanya karena latar belakang sebelumnya itu adalah tidak mencerminkan, itu berarti kurang membaca sejarah lah, kira-kira begitu ya. Sudah masyhur sekali, nggak usah main kitab-kitaban lah. Ini sudah cerita dari anak-anak juga sudah dengar bahwa sekian ragam background dari sahabat Rasulullah yang menjadi orang-orang soleh itu ada sebagiannya yang nggak perlu disebut nama ya. Yang sebelum menjadi orang Islam, sebelum menjadi sahabat Nabi itu, ya mereka ada yang begal, begal pemabok lah. Begal itu koti otorik ya. Jadi merampok orang yang sedang bepergian. Itu jadi dalam fikih itu ada istilah khusus koti otorik ya. Merampok orang yang sedang dalam perjalanan. Itu berbeda dengan mencuri biasa, itu lebih sadis lagi itu.
Karena ada juga pembunuhan di situ. Kalau melawan ya dibunuh. Ya setelah tobat ya menjadi orang soleh. Bahkan yang masyhur dari kalangan bukan sahabat yaitu Fudail bin Iyad. Itu ceritanya legenda sekali. Seorang yang sebelumnya itu kotiotorik, tiba-tiba kalau nggak salah itu kesemsem sama perempuan gitu. Sama perempuan, lalu dia mau coba ngintip. Kok ketika ngintip itu perempuan itu sedang mengaji, membaca ayat Al-Quran. Lalu Fudail bin Iyad ini tersentuh hatinya dan setelah itu menjadi ulama besar. Tapi yang nggak langsung jadi ulama besar, ngaji gitu, tobat terus ngaji. Jadi kalau kita heran sebelumnya bajingan kok tiba-tiba jadi kiai, ya nggak perlu heran. Itu hal yang biasa. Cuman kalau pertanyaannya dari mana, itu penting. Artinya jangan kita beribrah kepada kisah para sahabat, bukan para ya, kisah sebagian dari sahabat atau kisah orang soleh yang sebelumnya jahat terus jadi orang alim itu bukan hanya kita menerima ada transisi yang sangat drastis, tapi prosesnya ada gitu. Fudail bin Iyad itu setelah tobat ya ngaji, belajar gitu. Disaksikan oleh orang-orang sehingga orang juga tahu persis dan orang menerima transisi itu. Ya kalau ujuk-ujuk atau kita tahu-tahu tiba-tiba jadi kiai kita nggak pernah tahu ngajinya di mana, ya nggak pernah ngaji juga. Bahkan yang kita tahu malah ternyata sebelumnya begitu. Ya wajar kalau itu, heran ya. Jadi pertanyaannya bukan masalah berubahnya, tapi kok bisa tiba-tiba menjadi berbeda, prosesnya kayak apa? Itu penting, proses itu penting. Kayaknya nggak ada ulama itu, orang nggak tahu, nggak pernah tahu dia ngaji tiba-tiba ulama, itu kayaknya nggak ada sekarang. Zaman dulu di masa-masa di mana masih zamannya ilmu laduni pun ya orang-orang yang dapat ilmu laduni itu ngaji, dapat futuh ya, itu orang itu ngaji, cuman kelihatan ngajinya itu waktu ngaji belum pinter, tapi ngaji. Tapi setelah itu kok pinter sekali gitu. Ilmu laduni rata-rata begitu ya. Bukan nggak pernah ngaji tiba-tiba dianggap pinter ya. Dan biasanya kalau nggak pernah ngaji itu nggak pinter tapi dianggap pinter gitu. Banyaknya yang begitu, cuma dianggap ya. Padahal kita tahu ya, tai kucing kamu anggap coklat sampai bego, kamu anggap tetap tai kucing, Pak. Coklat kamu anggap tai kucing sampai bego juga ya tetap coklat gitu. Nggak bisa anggapan kita itu merubah sesuatu. Apalagi anggapannya nggak ada dasarnya. Anggapannya orang yang halu gitu. Wali kutub dan sebagainya. Jadi mungkin yang diherankan orang ini bukan masalah transisinya. Tapi dari mana? Dari mana itu pertanyaannya gimana ceritanya gitu ceritanya kan. Dari mana itu kan maksudnya. Dari mana ceritanya kan gitu ya. Maksudnya gimana ini ceritanya? Saya tahu saya ini orang begini kok tiba-tiba begitu. Mestinya dijawab itu. Ya setelah itu taubat, setelah itu ngaji, setelah itu nyantren atau berguru, mulazamah kepada guru. Atau mungkin oke lah versi bertapa lah. Setelah itu bertapa di bawah pohon pisang. Dia belajar bahasa macam-macam, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Suryanti dan sebagainya. Sehingga ya kalau dengan semut aja bisa bicara, apalagi dengan yang lain, ya menyerap banyak ilmu, ya mestinya itu diceritakan. Kalau video itu adalah asli. Ini jejak digital berarti, yang kata orang-orang kan jejak digital itu memang kejam. Tapi kayaknya belum lama ini ya rambutnya sudah panjang begitu. Artinya justru yang mengherankan itu bukan kalau kita pun mau sepakat heran, bukan kok bisa berubah drastis, bukan, tapi dari mana? Dari mana itu? Ya sama dengan orang kita tahunya nggak punya apa-apa, tiba-tiba besok lusa kok jadi konglomerat. Kita itu bukan heran kalau ada orang yang tiba-tiba berubah, karena ada orang dapat lotre, ada menang jackpot, ada, atau selama ini ternyata menyamar kan ada. Cuma itu ceritanya ada gitu. Jadi menang lotre, ternyata dia seperti drama Cina itu ternyata dia seorang CEO gitu kan. Itu ceritanya ada gitu. Sehingga kita nggak heran. Jadi kita tidak heran dengan sebuah transisi sedrastis apapun. Atau misalnya orang operasi plastik, awalnya jelek banget tiba-tiba cantik. Ya kita nggak heran dengan transisinya. Kalau kita tahu dari mananya gitu. Jadi ini yang dipertanyakan sebetulnya bukan kok bisa berubah, tapi dari mana gitu. Kalau yang saya pahami begitu. Nah kemudian kalau misalnya ini adalah AI, ya berarti bukan bicara Muhammad Gufron, tapi dulu pernah beredar pernyataan bahwa nama aslinya memang Ius Sukirman. Jadi kalau ditelaah
bukan pembuktian forensik misalnya, ada korinah karena penyebutan namanya sama, Yusuf Kirman dan sebagainya. Ala kulli hal, saya masih ingat lagi kepada ucapan Gus Baha itu. Kadang-kadang salahnya di kita. Bukan kiai kita anggap kiai, bukan alim kita anggap alim, bukan ustadz kita anggap ustadz. Sehingga ketika ngaco-ngaco misalnya, akhirnya kita menyimpulkan ustadz kok ngaco-ngaco, kiai kok ngaco-ngaco. Ya kesalahannya di kita gitu. Ya sama dengan kita bukan obat kita anggap obat. Terus kita minum kok malah tambah sakit. Kita protes sudah minum obat kok sakit. Keliru Pak, itu bukan obat. Itu malah penyakitnya, itu malah virus kamu minum. Nah, kesalahan gitu. Nah kalau ternyata memang itu AI dan nggak asli, bukan Gufron, ya bagusnya sih ada klarifikasi gitu. Ditegaskan siapa ini editan, kalau perlu dikejar, dituntut gitu siapa yang menyebarkan dan sebagainya. Itu ada di TikTok gitu ya. Saya dapat video seperti itu di grup ya, Allahumma